Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Sate Enak episode yang ke-53 hari ini kita akan melanjutkan kitab Yesaya pasal yang pertama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam episode yang ke-53 ini saya masih mengajak kita untuk berada tetap di dalam ruang pengadilan sebagaimana yang kita sedang saksikan dalam episode yang ke-52. Dalam episode sebelumnya kita sudah melihat, saudara, ada saksi, kemudian ada hakim agung yang telah memaparkan apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh sang terdakwa, yang notabene adalah anak kandung sendiri, yang kemudian dibuang menjadi orang seperti yang tidak dikenal oleh karena pemberontakan dan dosa mereka yang begitu secara sengaja dan aktif melawan Sang Allah sebagai pencipta. Kali ini, sesudah Sang Hakim Agung itu membacakan segala bentuk tuntutan dan kesalahan yang telah dilakukan, maka pada hari ini kita mencoba melihat bagian firman Tuhan dari ayat 5 sampai dengan ayat 9 dengan tema penghukuman bagi si terdakwa. Ini yang kita bisa lihat. Dengan demikian, setelah kita memahaminya dalam episode sebelumnya, maka pada episode ini kita bisa melihat apa sesungguhnya penghukuman yang telah disediakan Tuhan bagi umat Tuhan, yaitu Israel yang merupakan terdakwa dalam ruang persidangan pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak menghukum umatnya. Dan itu sangat jelas penyebutan nama dari anak menjadi bangsa-bangsa. Ini sudah mengindikasikan bahwa sesungguhnya ada dosa, ada kejahatan yang tidak lagi dapat ditolerir oleh Sang Hakim Agung itu. Karena mereka menolak untuk berbalik dari dosa mereka dan kembali kepada Allah. Maka kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ke-9 ada bentuk-bentuk penghukuman yang luar biasa
yang menjelaskan kepada kita bahwa kondisi rakyat Yehuda, kondisi si terdakwa pada waktu persidangan ini, tuntutan itu dibacakan, ada dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena dalam pembacaan kita ini sangat jelas dikatakan Tuhan telah menjatuhkan penghukuman yang menyebabkan seluruh tubuh mereka mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Jadi si terdakwa sendiri mengalami akibatnya dengan segala bentuk penyakit yang sungguh luar biasa sebagai akibat penghukuman mereka. Kemudian yang kedua, selain mereka pribadi mengalami penghukuman, maka juga kita bisa melihat Tuhan mengizinkan musuh-musuh mereka untuk menghancurkan mereka. Musuh-musuh itu digambarkan sebagai orang-orang kafir yang diizinkan Tuhan untuk membakar kota-kota Yehuda, melucuti negeri mereka, dan membunuh anak-anak mereka. Saudara perhatikan, di dalam ayat yang kelima, kalau kita lihat pembacaan tadi, di mana kamu mau dipukul lagi? Kalau kita melihat dalam bahasa asli ataupun dalam versi bahasa Inggris, sesungguhnya kata yang dipakai bukan kata di mana, tapi kata yang dipakai adalah kata mengapa. Ya, nah dalam ayat yang kelima ini, umat Tuhan itu dipersonifikasikan atau digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang sakit secara fisik. Inilah kondisi si terdakwa yang mendapat penghukuman pada waktu ini. Di sini penyakit fisik tentu dipakai sebagai metafor atau penggambaran dari dosa. Ya, misalnya coba kita lihat misalnya Mazmur 100 pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat 3 dikatakan di sana, ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, berarti sangat jelas ada hubungan dosa dan sakit. Ya, juga misalnya kalau kita membaca di dalam Yesaya 53 ayat 4, ayat yang ke-6. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya ini bicara tentang dosa dan pelanggaran yang diampuni, atau dosa dan pelanggaran yang menyebabkan setiap orang mengalami sakit penyakit secara rohani, tetapi juga bisa berakibat sakit secara jasmani. Dan itulah yang ditanggung melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa penyakit itu sesungguhnya merupakan salah satu akibat kejahatan dan dosa. Kalau hari ini kita bicara tentang penghukuman si terdakwa, maka tentu ini adalah penghukuman karena dosa mereka. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Ibrani, kata di mana sesungguhnya lebih tepat dipakai kata mengapa. Ya, mengapa? Karena untuk menjelaskan alasan mengapa bangsa Israel tetap melakukan atau melaksanakan kejahatan. Kemudian kalau kita kembali kepada pembacaan kita dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang kelima, ya, di situ sangat jelas dikatakan, dan juga dalam ayat yang ke-6, ya, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ya, ini satu penggambaran yang mau menjelaskan kepada kita betapa bangsa Israel sebagai si terdakwa dalam ruang pengadilan pada waktu itu harus mengalami akibat dosa yang luar biasa. Ya, ada istilah kamu yang bertambah murtad.
ya, menunjukkan sikap dan pemberontakan yang terus-menerus terhadap Tuhan. Kemudian ada istilah lain di dalam pembacaan kita, dari, ya, dikatakan dari telapak kaki sampai kepala, ya. Ini satu bentuk kesejajaran untuk menunjukkan bahwa yang mengalami kerusakan, yang mengalami akibat dosa karena mereka memberontak terhadap Tuhan, bukan hanya bicara akibat secara parsial atau sebagian-sebagian, tapi seluruh hidup mereka. Keseluruhan pribadi mereka, apakah pikiran mereka, motif mereka, tindakan mereka, perasaan mereka, bahkan fisik mereka juga mengalami akibat dosa itu. Nah, kemudian ada istilah tidak ada yang sehat. Ini mau menunjukkan satu keadaan yang betul-betul lengkap. Artinya satu kondisi yang betul-betul mengalami satu keterpurukan di seluruh sisi kehidupan umat Tuhan pada waktu ini. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, tentu ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pertama-tama ini tidak bicara ada seorang pribadi atau satu bangsa yang mengalami sakit secara fisik. Tapi ini bicara tentang kehidupan yang tidak memiliki integritas, kehidupan yang sudah jauh dari Tuhan. Inilah yang dimaksudkan bahwa mereka tidak lagi ada bagian dari tubuh mereka itu yang mengalami sakit. Yang mengalami sehat. Seluruhnya sakit. Artinya mereka hidup tanpa integritas. Orang yang tidak sehat. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, kondisi itu tidak lagi mendapat apa yang disebut sebagai pengobatan. Ya, kalau kita lihat dalam bagian lain, ya, dikatakan bahwa mereka tidak lagi mendapat perawatan, mereka tidak lagi mendapat penghiburan, mereka tidak lagi mendapat kesembuhan. Itu yang pertama. Secara pribadi, ya, tiap-tiap orang umat Tuhan pada waktu itu mengalami akibat dosa yang berakibat kepada seluruh aspek hidup mereka sebagai umat Tuhan. Jadi, pikiran mereka rusak, hati mereka rusak, perasaan mereka rusak, fisik mereka juga rusak. Ini yang kita lihat. Dan akibat yang kedua dalam pembacaan ini, bukan hanya pada pribadi-pribadi, pada keluarga-keluarga, atau dengan konteks kita hari ini, bukan pada bangsa saja, bukan pada bangsa, kepada dunia saja secara person, tetapi negeri di mana mereka tinggal, ya, digambarkan seperti Sodom dan Gomora, ya. Mereka memang akhirnya, kalau kita baca dalam konteks Yesaya, ini menjelaskan bahwa pada akhirnya mereka akan mengalami pembuangan di Asyur, juga di Babel. Ini yang akan terjadi sebagai akibat penghukuman bagi umat Tuhan yang berstatus sebagai terdakwa pada waktu itu. Dan klimaksnya dalam pembacaan ini, dikatakan mereka tidak ubahnya seperti Sodom dan Gomora. Ini mau menjelaskan kepada kita peristiwa yang betul-betul menjadi satu peristiwa yang tidak mungkin terlupakan. Bagaimana Tuhan memusnahkan dengan api belerang satu kota, baik Sodom maupun Gomora, oleh karena pelanggaran dan dosa bangsa pada waktu itu. Dan kalau bangsa dalam konteks Yesaya digambarkan juga seperti penghancuran kota Sodom dan Gomora, itu berarti Tuhan juga sedang menjelaskan bahwa si terdakwa dalam ruang pengadilan tidak ubahnya seperti penduduk-penduduk Sodom dan Gomora yang melakukan berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan terhadap Tuhan. Hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan. Ada begitu dahsyat penghukuman yang akan terjadi. Ini yang kita lihat.
Namun dalam pembacaan kita ini, di dalam ayat yang ke-9, di tengah-tengah penghukuman itu, di tengah-tengah murka Allah yang harus terjadi, di tengah-tengah hancurnya hidup umat Tuhan, di tengah-tengah hancurnya negeri di mana mereka akan dibuang sebagai orang buangan. Saya akan membaca ayat yang ke-9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Artinya, ternyata masih ada pertimbangan dari Sang Hakim Agung itu. Masih ada sisa, masih ada remnant, masih ada orang-orang dari ribuan jutaan orang, masih ada sekelompok kecil yang ternyata masih memberi telinganya kepada firman Tuhan. Masih mau berbalik kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam konteks kita hari ini. Ya, banyak pribadi, orang-orang percaya yang mengalami sakit penyakit sebagai akibat dosa, itu sangat jelas. Yang mengalami kerusakan secara moral, secara pikiran, secara perasaan. Sehingga tidak lagi nampak sebagai manusia yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Dan kita lihat, kalau kita memperhatikan, ini kondisi yang terjadi. Penyakit menjadi salah satu akibat dari dosa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan bukan hanya itu, semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, bukan hanya gereja, tapi negeri ini pun bisa jadi diporak-porandakan oleh Tuhan sebagai tanda peringatan supaya kita kembali kepada Tuhan. Masih ada sisa. Artinya, masih ada kesempatan untuk kita bisa berbalik. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita mencoba memposisikan diri. Apakah hari ini kita hanya sebagai saksi, kita hanya sebagai pendengar dari ruang sidang, atau kita bisa jadi bagian dari si terdakwa yang sedang menanti penghukuman Tuhan. Namun kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk kita bisa kembali, sehingga semua murka, semua bentuk penghukuman, semua malapetaka yang akan terjadi, pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Aku menyesal," karena pertobatan dan sikap kita yang mau berbalik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong semua saudara dan saya untuk memasuki seluruh kehidupan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.